Seth Rollins gak nyangka si Empang bisa balik ke WWE. Di Fast Only US Open Challenge, Dakota Kai siap kalahkan Lyra Valkyria untuk gelar Intercontinental. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Seth Rollins gak nyangka si Empang bisa balik ke WWE. Rivalitas antara Seth Rollins dan si Empang sudah dipanasin di program WWE selama berbulan-bulan. Seth masih kelihatan kesel banget karena Punk keluar dari WWE di tahun 2014 dan sempat berusaha menjatuhkan perusahaan itu. Dalam wawancara di podcast Inside with Chris Van Vliet, Seth mengaku gak pernah nyangka bakal lihat Punk balik ke WWE lagi. Dia bilang, waktu dia jadi tim penyiar di acara Fox Backstage, aku sempat mikir mungkin ada peluang buat dia balik. Tapi pas dia masuk AEW, aku kira dia bakal habisin karirnya di sana. Aku juga tahu hubungan dia sama Vince McMahon gak bagus, tapi ternyata dia juga gak akur sama Triple H. Jadi, walaupun Triple H yang ambil alih, aku tetap mikir kecil kemungkinan bakal ada undangan buat dia balik. Jadi 50-50 sih, tapi lebih condong ke nggak bakal balik. Punk dan Seth akhirnya bertemu di ring di main event Raw tanggal 7 Januari. Di sana, Punk berhasil mengalahkan Seth di depan penonton terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun begitu, kelihatan masih banyak masalah yang belum selesai antara mereka. Sepertinya ini baru awal dari cerita panjang mereka. Menurut kalian, apakah Seth Rollins pantas punya dendam dengan si Empang? Komen di bawah. Di Fast Only US Open Challenge, WWE Women's United States Champion Chelsea Green baru-baru ini ngobrol dengan Wity Whittier. Saat ditanya soal kemungkinan Bella Twins kembali ke WWE dan kesempatan buat ngeliminasi mereka di Royal Rumble, Chelsea punya ide menarik. Di Fast Only Open Challenge buat gelarnya. Tentu aja, aku mau banget jadi diva killer, kata Chelsea. Aku mau bikin Open Challenge khusus buat para diva. Aku bakal undang Maryse, Nikki, Brie, dan siapa aja diva yang mau coba ambil gelarku yang cantik ini. Menurut kalian gimana? Apakah Open Challenge hanya untuk diva itu ide bagus? Komen di bawah. Dakota Kai siap kalahkan Lyra Valkyria untuk gelar Intercontinental. Minggu depan, Dakota Kai dan Lyra Valkyria punya kesempatan buat jadi WWE Women's Intercontinental Champion yang pertama. Buat Lyra, ini bisa jadi gelar tunggal keduanya setelah memegang NXT Women's Championship. Tapi buat Dakota, ini bakal jadi gelar tunggal pertamanya di WWE karena dia lebih banyak sukses di divisi tag team. Dakota cerita soal mindsetnya menjelang pertandingan besar ini. Aku super semangat, rasanya campur aduk, kata Dakota. Aku udah di WWE selama 7 tahun dan meskipun pernah dapat beberapa kesempatan, rasanya kayak selalu dekat tapi belum berhasil. Minggu depan bakal jadi kesempatan besar buat aku buktiin kemampuanku dan semoga akhirnya meraih mimpi itu. Perjalanan Dakota ke final ini dimulai dengan kemenangan melawan Shayna Baszler dan Katana Chance di babak awal turnamen. Dia lalu mengalahkan Zoey Stark di semifinal. Sementara itu, Lyra mengalahkan nama-nama seperti Io Sky, Zelina Vega, dan Ivy Nile. Final turnamen ini bakal berlangsung di episode Raw besok, yang juga jadi episode kedua Raw di Netflix. Menurut kalian, siapa nih yang bakal jadi Women's IC Champion yang pertama? Dakota atau Lyra? Komen di bawah. Raw besok siap dijamin akan seru. Episode Raw besok akan digelar di SAP Center San Jose, California, dan sejauh ini ada 4 pertandingan yang sudah dikonfirmasi. Selain itu, General Manager Raw juga mengumumkan bakal ada kehadiran 3 bintang top, termasuk 1 juara baru. Dalam sebuah video di media sosial, WWE mengonfirmasi kehadiran WWE World Heavyweight Champion Gunther, The Second Citizen CM Punk, dan WWE Women's World Champion Rhea Ripley di episode Raw tanggal 14 Januari. Minggu lalu, di premier Netflix Raw, Gunther muncul lewat video yang bilang bahwa dia memegang gelar yang jadi incaran semua roster Raw. Pertandingan terakhirnya di TV adalah di acara Saturday Night's Main Event, di mana dia berhasil mempertahankan gelarnya melawan Damian Priest dan Finn Balor. Sementara itu, Rhea Ripley lagi semangat banget setelah kemenangannya melawan Liv Morgan minggu lalu. The Eradicator sempat kehilangan gelar WWE Women's World Championship tahun lalu gara-gara cedera akibat diserang Liv. Setelah 9 bulan, akhirnya Rhea berhasil merebut kembali gelarnya dan siap meninggalkan Liv serta Judgment Day di masa lalu. Di sisi lain,
CM Punk baru aja mengalahkan rival lamanya Seth Rollins di main event. Sekarang, Punk punya target baru, menambah koleksi gelar juaranya. Dia sudah mengumumkan akan ikut serta di Royal Rumble. Pemenangnya bakal dapat kesempatan merebut gelar di WrestleMania 41. Untuk in-ring action di Raw minggu ini, ada final turnamen Women's Intercontinental Championship antara Dakota Kai dan Lyra Valkyria. Chad Gable juga akan menghadapi seorang luchador misterius yang banyak orang kira itu adalah mantan bintang AEW, Penta. Selain itu, Sheamus akan berhadapan dengan Ludwig Kaiser dan Damian Priest versus Finn Balor dalam pertandingan Street Fight. Menurut kalian, apakah Raw besok akan lebih bagus dari Raw debut Netflix minggu kemarin? Komen di bawah. WWE siap ramaikan Arab Saudi di pertengahan tahun. WWE bakal bawa Royal Rumble ke Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2026. Walaupun mungkin dianggap sedikit downgrade dibandingkan acara Greatest Royal Rumble yang pernah digelar sebelumnya di sana, ini tetap menjadi langkah bersejarah. Tapi tenang, fans di Arab gak perlu nunggu sampai tahun 2026 buat lihat aksi bintang WWE. Menurut laporan terbaru, WWE udah merencanakan event di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 2025. Kemungkinan besar digelar bulan Juni. Ini akan jadi satu-satunya event WWE di Arab untuk kalender 2025. Acara ini juga bakal jadi event bulan Juni pertama di Arab sejak Super Showdown tahun 2019. Terakhir kali WWE menggelar acara besar di sana adalah Crown Jewel, di mana Cody Rhodes dan Liv Morgan keluar sebagai juara, masing-masing mengalahkan Gunther dan Nia Jax. Sekarang, WWE masih berada di tengah-tengah kontrak 10 tahun dengan Saudi General Sports Authority untuk membawa berbagai event dan pengalaman WWE ke sana. Sampai saat ini, sudah ada 12 acara besar yang digelar. Belum lama, WWE juga membuka WWE Experience di Riyadh, sebuah pengalaman multimedia yang ngajak fans melihat suka duka perjalanan seorang WWE superstar. Royal Rumble tahun depan juga akan mencetak sejarah sebagai Royal Rumble pertama yang digelar di luar Amerika Serikat. Bahkan, Kanada pun belum pernah jadi tuan rumah event bulan Januari ini dalam 39 tahun sejarahnya. Selain itu, perusahaan induk WWE, TKO Group Holdings, sedang bekerja sama dengan Public Investment Fund Arab Saudi untuk bikin promosi tinju baru. Ini bakal jadi tambahan ke koleksi mereka yang sudah ada seperti MMA dan rodeo. Buat yang belum tahu, TKO Group Holdings ini adalah hasil gabungan antara UFC dan WWE yang resmi dibentuk pada bulan September tahun 2023. Menurut kalian, apakah kerjasama WWE dengan Arab Saudi itu baik untuk kedepannya? Komen di bawah. Booker T kalahkan Zilla Fatu. WWE Hall of Famer Booker T baru aja bertanding dalam pertandingan tunggal pertamanya sejak tahun 2019 melawan Zilla Fatu, anak dari mendiang Umaga, di acara ROW kemarin. Pertandingan ini juga melibatkan beberapa nama seperti AJ Francis dari TNA. Pada akhirnya, Booker T menang dengan bookend. Kemenangan ini jadi pertandingan tunggal pertamanya sejak dia mengalahkan Rex Andrews di ROW The Last Stand pada tahun 2019. Sejak saat itu, dia hanya tampil di 2 pertandingan multiman dan sempat muncul di Royal Rumble tahun 2023. Booker T berbagi soal kemenangannya di Twitter dan cerita soal Zilla Fatu di podcast Hall of Fame-nya. Zilla adalah salah satu muridku di Reality of Wrestling. Dia mulai setahun lalu. Tentu aja kami sempat ada perbedaan. Dia pergi lalu kembali lagi. Tapi di bisnis ini, kadang kita perlu jatuh bangun untuk belajar. Zilla punya potensi besar dan targetku adalah membawa dia ke level berikutnya. WWE, itu tempat aman dia, bareng keluarganya. Reality of Wrestling adalah sekolah gulat yang dimiliki Booker T dan Sharmell Hoffman. Menurut kalian, apakah Booker T perlu ikut serta di Royal Rumble nanti? Komen di bawah. Alasan Maryse gak pernah muncul lagi di WWE. Mantan WWE Divas Champion, Maryse, sejak tahun 2017 cuma tampil di beberapa pertandingan aja. Dia sempat comeback singkat di akhir tahun 2021 dan bekerja sama dengan The Miz buat lawan Beth Phoenix dan Edge di Royal Rumble tahun 2022. Tapi sejak saat itu, Maryse gak pernah gulat lagi meskipun dia masih muncul di beberapa acara. Saat ngobrol sama People di acara premier Raw di Netflix, Maryse bilang dia kangen sama WWE, tapi dia lebih milih anak-anaknya. Sebanyak apapun kita cinta sama apa yang kita lakukan, sekarang anak-anak jadi prioritas utama, kata Maryse. Jadi, kita harus selalu prioritaskan mereka di semua aspek. Apalagi buat seorang ibu, ini nggak gampang. Apalagi punya 2 anak. Aku nggak bisa lagi traveling kayak dulu, dan jujur aja, aku juga nggak mau. Aku pengen ada buat anak-anakku, itu yang bikin aku bahagia, tambahnya.
Aku pengen tidur malam dengan tahu aku ada di rumah yang sama dengan anak-anakku. Jadi meskipun aku cinta banget sama dunia gulat ini, aku kangen, aku lebih milih anak-anakku. The Miz dan Maryse sebelumnya bintangi acara Miz and Mrs. Di premiere Raw Netflix, The Miz kasih kode soal kemungkinan mereka punya acara baru. Yah, kita nggak bisa banyak ngomong, tapi mungkin. Jadi pantau terus ya, siapa tahu ada acara baru dari Miz dan Maryse. Katanya, menurut kalian, apakah The Miz dan Maryse itu pasangan terbaik di WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we